for this? Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be. Dan tadi kamu paham gak yang dijelasin Bu Retno tentang novel sejarah? Oh iya, aku juga nggak paham. Gimana dong? Kamu paham nggak? Apalagi aku yang nggak paham gimana ya? Gimana kalau tanya ke Aidila aja? Biasanya dia paham. Aidila biasanya di mana ya? Di gazebo Nah, palingan iya, ya? Lagi iya. membaca buku biasanya dia. Nah, Yuk kita tanya yuk. aja, yuk. Ai, kamu di sini? Iya, kenapa? Jadi aku bingung nih sama Adan tentang bab novel sejarah gimana. Boleh jelasin nggak? Oh, novel sejarah itu ada 7. Dari pengertian, contoh, rekon, struktur, kaidah, kekurangan, dan kelebihan. Yuk kita pelajari bersama-sama. Ayo. Pengertian novel sejarah. Novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan atau bersifat naratif atau deskriptif. Contoh-contoh novel sejarah. 1. Novel Roro Mendut versi Mangunwijaya dan versi Ajib Rosidi. 2. Bumi Manusia. 3. Jejak Langkah. 4. Anak Segala Bangsa. 5. Rumah Kaca karya Pramoedya. 6. Kuantar ke Gerbang karya Ramadan KH. 7. Pangeran Diponegoro menggagas Ratu Adil karya Remi Silado. 8. The Da Vinci Code karya Dan Brown. Jenis-jenis rekon ada 3. 1. Rekon pribadi adalah novel yang memuat kejadian dan penulisannya terlibat secara langsung. 2. Rekon faktual atau informasional adalah novel yang memuat kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah, laporan polisi, dan lain-lain. Yang ketiga, rekon imajinatif adalah novel yang memuat kisah faktual yang dihayalkan dan diceritakan secara lebih rinci. Struktur tes cerita sejarah. 1. Pengenalan situasi cerita, exposition, dan orientasi. Dalam bagian ini, pengarang memperkenalkan setting cerita, baik waktu, tempat, maupun peristiwa. Selain itu, orientasi juga dapat disajikan dengan pengenalan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. 2. Pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran bagi para tokohnya. 3. Menuju konflik rising action. Terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. 4. Puncak konflik, turning point, dan komplikasi. Pada bagian ini disebut pula sebagai klimaks. Inilah bagian cerita yang paling besar dan menebarkan dan ditentukannya perubahan nasib beberapa tokohnya. Misalnya, apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalahnya atau gagal. Penyelesaian evaluasi resolusi. Sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak itu, dan sering pula dinyatakan wujud akhir dari kondisi ataupun nasib akhir yang dialami tokoh utama. 6. Koda. Bagian ini berupa komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Komentar yang dimaksud bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau dengan mewakilkannya pada seorang tokoh. Hanya saja tidak setiap novel memiliki koda. Bahkan novel modern lebih banyak menyerahkan simpulan akhir ceritanya itu kepada para pembacanya. Mereka dibiarkan menebak-nebak sendiri penyelesaian ceritanya.
Selanjutnya ada kaidah kebahasaan novel sejarah. Yang pertama, menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Kedua, menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu, yaitu konjungsi kronologis temporal, seperti sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. Ketiga, menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau kata kerja material. Keempat, menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Misalnya, mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, menggunakan, menanyakan, menyatakan, dan menuturkan. Kelima, menggunakan banyak kata kerja yang mengungkapkan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan tokoh, yaitu mental verbs, misalnya merasa, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, meminta, mempertimbangkan. Keenam, menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Ketujuh, menggunakan kata kerja sifat descriptive language untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Nilai-nilai dalam novel sejarah. Satu, nilai budaya adalah nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat, peradaban, atau kebudayaan. Dua, nilai moral atau etik adalah nilai yang dapat memberikan atau memancarkan petuah atau ajaran yang berkaitan dengan etika atau moral. Tiga, nilai agama, yaitu nilai-nilai dalam cerita yang berkaitan atau bersumber pada nilai-nilai agama. Empat, nilai sosial, yaitu nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antara individu dalam masyarakat. Lima, nilai etis, yakni nilai yang berkaitan dengan keindahan, baik keindahan struktur, pembangunan cerita, fakta cerita, maupun teknik penyajian cerita. Kelebihan novel sejarah adalah bahasa dan cerita yang ada di dalamnya lebih menarik, namun tetap tidak meninggalkan latar belakang sejarah. Kekurangan novel sejarah adalah terdapat unsur subjektivitas pengarang dan kurangnya novel sejarah yang sesuai dengan materi yang dibahas dalam pelajaran sejarah.